network kita. Oke, selanjutnya kalian bisa masuk ke dalam router 1 terlebih dahulu. Nah, sini kalian bisa mengecek IP-nya dan komen IP admin. Nah, sini maka akan ditampilkan IP dari DHCP yang terdapat pada router 1 yang sudah disediakan oleh network. Selanjutnya kita akan coba untuk mengganti identity dari router 1 terlebih dahulu dengan masukkan komen sistem, lalu identity, kemudian set name sama dengan router 1 seperti ini untuk memberikan keterangan maka nantinya mudah diketahui untuk mana yang router 1 dan router 2. Kita juga perlu mengganti identity dari router 2 nya juga, dan kita juga akan coba untuk mengecek tetangga dari router ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melihat tetangga dari router 2. Nah, di sini kita masuk router 2 dan kita ketikkan komen IP network print. Nah, dan jika kita lihat di sini, jika kita menuliskan IP network print maka akan ditampilkan untuk tetangga dari router yang sedang kita gunakan. Di sini dari router 1. Di sini untuk router 2 itu memiliki tetangga dari router 1 dan pada router 1 juga demikian. Ada router 1 di interface ether 1. Selanjutnya kalian bisa menghubungkan Pinet Lab ini ke dalam inbox dengan command prompt dan cara masuk ke dalam command prompt terlebih dahulu. Dan kalian bisa memasukkan rute terlebih dahulu ke dalam command prompt agar kalian bisa masuk ke dalam inbox dengan cara command root at 10.0.137.0 dan subnet masknya juga yaitu 255.255.25 dan .0. Dan kemudian kalian bisa memasukkan IP Pinet sebagai gateway yang akan kalian gunakan. Sini Pinet saya itu 192.168.136.156. Kemudian kita akan coba untuk melakukan ping ke dalam router 1 ke perangkat router kita melalui command prompt. Kita lihat dulu IP nya yaitu 10.0.137.195. Ya, di sini sudah terdapat tampilan reply prompt yang artinya itu menandakan bahwa ping command prompt dari perangkat kita itu sudah bisa mengakses ke environment Pinet Lab kita. Kemudian kita bisa pergi ke dalam inbox router 1 kita, kemudian kita bisa pergi ke sistem, kemudian kalian bisa cari fitur Roamon. Kita bisa pergi ke bagian tools lalu Roamon, kemudian kita bisa centang saja bagian enable nya, kemudian kita apply lalu OK. Kemudian kita akan coba untuk melakukannya pada router 2 dengan cara mengetikkan kata perintah tool Roamon set enable sama dengan yes.
itu kita akan coba masuk dalam router 2 dengan menggunakan fitur roaming melalui router 1. Kita tambahkan more, kemudian new inbox, kemudian sini kita bisa ketikkan ataupun menggunakan fitur connect to roaming. Oke, setelah kalian memasukkan IP-nya, selanjutnya kalian bisa melakukan ping terhadap antar PC. Kita bisa cek yaitu ping 192.168.11.2. Nah, di sini untuk PC 2 sudah terhubung ke dalam PC 1. Selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan PC 3 ke PC 4. Titik 16.2. Nah, sini juga sudah bisa. Nah, itu menandakan bahwa proses data routing yang kita sudah tambahkan tadi itu sudah berhasil. Selanjutnya kita sini akan coba untuk menambahkan perangkat router lagi. Sini kita akan coba untuk melakukan 2 router sekaligus. Kita akan tambahkan langsung 2 saja. Orang ngerti bukan yang dilakukan karena tengah itu udah bisa hubungan saja router 3 kita ke router 2. Kita akan di keterangannya dulu menjadi router 3 supaya mudah dikenali. Nah, ini juga kita ganti. Nah, selanjutnya kita juga tambahkan 2 PC sebagai masing-masing kliennya. Kita juga akan menghubungkan router 4. Nah, untuk router 4 ini kita akan hubungkan ke router 3 dan kita hubungkan PC dari router masing-masing. Oke, setelah itu kita bisa buka untuk router 4 nya terlebih dahulu. Sini kita juga perlu mengganti identitas dari tiap-tiap router yang perlu kita buat. Nah, sini untuk menggantinya itu kita bisa mengetikkan kata perintah system identity set name dan bisa mengetikkan router 3. Kita juga ganti untuk tempatnya.
Nah, setelah kalian mengganti semua identitinya, kita sini akan coba untuk melakukan command IP like Brooklyn. Untuk mengecek tetangga dari tiap-tiap router di sini. Nah, untuk router 3 ini sudah terdeteksi bahwa router 1 itu mengarah ke router 2, dan untuk router 2 itu mengarah ke router 4. Itu pula untuk router 4 jadi sudah terdapat ya. Untuk router 1 itu sudah berada di router 3. Selanjutnya kita akan coba untuk mengaktifkan roman dari tiap-tiap router dengan command dan roman set enable sama dengan yes. Kemudian kita juga lakukan pada router 4. Supaya nanti kita bisa mengakses ini di Roman, itu kita akan coba untuk melakukan koneksi ke router 3 dan 4 melalui Roman dari router 1. Kita bisa pergi ke more, lalu new inbox itu dan konektor Roman, dan sini kita masuk ke dalam router 3. Dan kita juga perlu masuk ke dalam inbox router 4. Juga new inbox, more, lalu new inbox. Nah, oke, selanjutnya kita bisa fokus ke router 3 terlebih dahulu. Kita bisa nambahkan IP address-nya terlebih dahulu. Kita akan gerakan untuk router 3 itu dengan interface yang mengarah ke router 3. Kita akan berikan IP 20.20 lalu .1/24. Kemudian kita apply, lalu oke. Kita tambahkan satu address lagi yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP 92.168.1.1.4. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan IP routes yang berada di router 3 ini. Kita bisa pergi menu IP lalu routes. Sini hanya terdeteksi untuk dua interface, yaitu router 1 yang mengarah ke router 2 dan yang router 2 yang mengarah ke router 1. Saya tambahkan sini. Pertama kita tambahkan routes yang mengarah ke network di jaringan 1, yaitu untuk router 1 dan router 2 yaitu 10.10.6 kemudian /4. Nah, untuk gateway-nya itu bisa kita masukkan .1. Nah, kemudian kita bisa play, lalu oke.
Dan sini kita akan tambahkan lagi untuk route yang mengarah ke jaringan 1 dan IP 2.11.0/24. Kemudian untuk keduanya masih sama, yaitu melewati router 3 dari router 2, maka dengan IP 10.20.20.1 harus bisa kita apply lalu oke. Kita tambahkan satu lagi, yaitu untuk routes yang mengarah ke jaringan klien yang dimiliki oleh router 2, yaitu dengan IP 92.168.16.0/24 dengan gateway yang sama yang melewati Ether 3, yaitu 10.20.20.1, itu bisa kita apply dan oke. Maka bisa dilihat di sini sudah terdapat untuk 3 IP routes yang baru kita tambahkan, yaitu network dari router 1 dan router 2 dengan 10.0, kemudian network jaringan klien yang dimiliki oleh router 1 dengan IP 11.0, dan juga network dari yaitu 16.0. Ikan yang apa aja Nah, selanjutnya sekalian saja untuk kita tambahkan untuk IP network untuk PC router 4, yaitu di sini saya akan masukkan untuk IP-nya, yaitu 192.168.0/24 yang nantinya itu dia akan mengarah melalui router 1 yang dimiliki oleh router 4. Setelah itu bisa kita apply lalu oke. Maka setelah seperti ini untuk replace dari router 3 ini maka sudah lengkap. Nah, itu kita bisa berpindah untuk fokus ke router keempat kita terlebih dahulu. Kita juga perlu pada router 3 bisa tambahkan IP yang mengarah ke router 3 sini. Sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya, yaitu saya akan iternya dulu. Nah, untuk IP-nya itu 10.30.30.1/4, dimana ini merupakan gateway yang digunakan untuk router 4. Setelah itu bisa kita play lalu oke saja. Kemudian kita akan berpindah dan fokus ke router 4 terlebih dahulu. Sebagai awal dari router 4 kita bisa tambahkan IP untuk router 1. Kita bisa menambahkan IP nya itu 10.30.30.2 kemudian /24, kemudian kita apply lalu oke. Kita tambahkan address yang mengarah ke interface Ether 2 yang kita gunakan sebagai jaringan klien. Saya tambahkan 192.168.25 lalu /24 1/24. Kemudian kita bisa tambahkan saja routes. Karena routes dari router 4 itu akan sangat banyak yang akan kita buat di sini. Pertama, kita harus menambahkan
untuk dari jaringan ke router 1 terlebih dahulu, dan IP 10.10.10.0/4 dengan melalui gateway dari Ether 3 yang terdapat pada router 3, yaitu IP 10.30.30.1. Oke, lalu oke. Dan kita akan buat lagi untuk jaringan dari klien 192.168.11.0/24. Nah, untuk keduanya juga sama, yaitu 10.30.30.1. Kita bisa kita apply dan oke lagi. Kita akan tambah lagi untuk jaringan dari router 2 ke router 3, yaitu memiliki IP 10.20.20.0/24. Nah, untuk gateway nya juga masih sama untuk 30.30.1, dan kita bisa apply saja lalu oke. Kemudian kita bisa tambahkan untuk jaringan klien yang dimiliki oleh router 2, 92.16.16.0/24. Nah, untuk gateway nya juga masih sama 10.30.30.1, yang kita akan tambah. Nah, setelah itu bisa kita apply lagi lalu oke. Dan kita akan tambahkan lagi untuk jaringan yang dimiliki oleh router 3 dengan IP 192.168.24.0/24. Kemudian untuk gateway nya juga tetap masih sama melalui Ether 3 atau router 3. Kita akan tambahkan satu lagi dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 4. Nah, maka untuk router 4 itu akan memiliki router aktif statik, yaitu 10.0, 20.0, 11.0, 16.0, dan 24.0. Dan untuk network dari 4 router 1, lalu klien router 1 dan klien router 2, dan juga klien dari router 3, maka akan memiliki 5. Setelah itu kita akan berpindah fokus lagi ke router 2 terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke addresses, kita pergi ke IP lalu addresses. Nah, untuk router 2 kita perlu menambahkan IP yang mengarah ke Ether 3 atau mengarah ke router 3. Sini kita perlu masukkan untuk IP nya yaitu 10.20.20.1. Di sini kita untuk ternyata bisa masukkan Ether 3, kemudian bisa kita apply lalu oke. Karena jika kita lihat untuk di router 3 itu memiliki IP yang mengarah ke router 2 nya yaitu 20.2, maka kita perlu menambahkan IP yaitu 20.20. Bisa lanjut ke menu root list. Nah, sini untuk menu root list itu sini untuk pada menu root list untuk dari router 2 itu memiliki IP router 1 root list yang dimiliki oleh klien. Kemudian kita bisa menambahkan root list dari sisa jaringan yang tersedia. Kita tambahkan terlebih dahulu IP yang mengarah ke jaringan klien yang dimiliki oleh router 3 yaitu 192.168.11.0/24.
24.0/24. Yang keduanya itu merupakan itu router 1 dari router 3, yaitu 20.20 10.20 maksudnya 10.20.20.2. Kemudian bisa kita langsung play saja. Kemudian kita menambahkan untuk network yang ketiga, yaitu 10.30.30. Untuk keduanya juga masih sama, yaitu 10.20.20.2. dan kita juga gini kita bisa apply dulu. Kita juga bisa tambahkan untuk IP dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 4, yaitu 192.168.20.0/24, dan gateway yang masih sama, yaitu 10.20.20.2. kemudian kita bisa apply dan oke. Maka untuk router 2 itu memiliki 4 root list, yaitu 30.0 yang mengarah ke network 3. Seterusnya ada jaringan klien dari router 1, yaitu memiliki 11.0, dan juga jaringan dari klien yang dimiliki oleh router klien, yaitu 25.0. Router 2 kita selesai isi untuk root listnya. Selanjutnya kita bisa pergi ke router 1 terlebih dahulu, pindah ke router 1. Kita akan tambahkan untuk root list yang mengarah ke network 2 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 10.20.20.0/24. Maka untuk dari router 1 ingin terhubung ke network 2 dan melalui router 1 yang dimiliki oleh router 1 dengan IP 10.10.10.2. kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan lagi dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 3 dengan IP 192.168.24.0/8, dan gateway yang sama, yaitu 10.10.10.2. kemudian kita apply lalu oke. Maka kita tambahkan satu lagi, yaitu network yang mengarah ke network ketiga, yaitu dengan IP 10.30.30.0/24, nah gateway yang sama, yaitu 10.10.2. dan kita apply lalu oke. Dan kita tambahkan satu root list yang terakhir, yaitu yang mengarah ke klien dari router 4, yaitu 192.168.0/4, dan gateway yang sama, yaitu 10.10.10.2. dan kita bisa apply kemudian oke. Di sini juga akan terdapat 5 interface yang memiliki status aktif statik yang mengarah ke network 2, network 3, klien dari router 2, klien dari router 3, dan juga klien dari router 4. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengecekan ataupun akan melakukan testing apakah semua IP root yang kita masukkan tadi itu sudah berhasil dinyalakan ataupun berhasil diaktifkan. Kita bisa nyalakan dulu untuk si klien 3 dan 4 untuk memberikan IP terlebih dahulu agar bisa dilakukan ping
bisa dilakukan ping, kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk memberikan IP. Untuk PC 3 itu kita bisa menggunakan IP yaitu 192.168.24.2/24 dan gateway 192.168.24.1 lalu /24. Nah, untuk PC keempatnya juga kita masukkan IP nya terlebih dahulu, itu dengan komen IP 192.168.25.2/24, gateway-nya 192.168.25. Kemudian untuk router 1 IP root dengan root dari IP 1 yaitu IP root print. Nah, maka akan ditampilkan banyak sekali ini. Nah, langsung saja kita akan melakukan ping ke router 2 terlebih dahulu dan command ping 92.168. Kita bisa melakukan ping untuk IP nya yaitu 10.10.10.20.20.1. Nah, maka sudah dapat terhubung. Kemudian kita akan coba untuk ping router 2. Kita bisa ping router 2 yaitu 10.10. Nah, ini juga sudah berhasil. Kemudian untuk pergi ke router 2 kita bisa ping ke router 3 yaitu 10.20. Untuk IP router 3 itu untuk IP 20.2. Kemudian kita ping ke router 4 yaitu dengan ping 10.30.30.2. Router 1 sudah bisa terhubung dari semua router 2. Kita akan coba ke klien 2 terlebih dahulu yaitu 192.168.16 lalu titik 2, yaitu sudah bisa. Kemudian kita akan coba untuk ping ke PC 3 yaitu 24.2. Nah, selanjutnya kita bisa ping ke router PC 4 dan dengan IP 25.2. Kita akan coba untuk melakukan ping dari RPC. Kita akan coba untuk ping melalui router 3 ke PC 1 dari PC 3 ke PC 1 dan ping 192.168.16.2. Nah, sudah bisa. Kita akan coba untuk melanjutkan untuk melakukan proses routing dengan menggunakan internet. Sini kita nantinya akan memberikan akses internet setiap perangkat dengan melalui IP root tadi, dan itu langsung saja untuk coba masuk ke router 2 terlebih dahulu. Untuk menambahkan internet itu caranya itu dengan menambahkan gateway. Dari router 1 dengan internet yang terhubung ke network yang tersedia yaitu
Dan sini untuk caranya itu dengan menambahkan root yang mengarah ke router 1 yang terhubung ke internet secara langsung. Kita bisa tambahkan yaitu IP root at gateway. Kita masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian bisa kita enter, lalu pada router 3 kita bisa tambahkan IP root at kemudian 20.1. Dan pada router 4 juga kita tambahkan root at gateway sama dengan 10.30.30.1. maka dengan seperti ini harusnya setiap router itu sudah mendapatkan akses ke internet. Dan setelah kita menambahkan root pada tiap-tiap router, kita bisa pergi ke winbox router 1 terlebih dahulu. Sekarang saya hapus ini dulu ya. Dan kita bisa kembali ke winbox router 1 terlebih dahulu, dan sini kita harus mengaktifkan fitur firewall NAT-nya. Kita bisa pergi ke IP lalu pilih mode firewall, karena NAT itu akan membuat supaya setiap perangkat yang terhubung ke router 1 itu bisa akses ke internet. Kita bisa plus untuk new, lalu kita bisa chat untuk chainnya itu bisa kita pilih src NAT. Bisa berikan NAT ya, lalu pilih ini. Dan untuk chainnya itu bisa pilih src NAT, lalu port interface nya kita bisa menggunakan Ether 1 yang terhubung ke nah, untuk interface nya itu yang mengarah ke router 1 yang terhubung ke network. Nah, untuk action nya itu kita bisa buat mask direct agar bisa terhubung ke router 1 agar bisa terhubung ke internet. Dia bisa kita apply lalu oke. Dan jika kita cek di sini, untuk setiap router kita harus menambahkan IP DNS variable, yaitu dengan kata perintah IP DNS server sama dengan 888. Dan kita akan coba cek dengan ping google.com. Nah, router 1 itu sudah bisa. Kita akan coba langsung ke router 2. Kita masukkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kita coba ping Google. Nah, untuk router 2 juga sudah bisa. Kita bisa lanjutkan ke router 2 dan router 4. Oke, setelah kita tadi sudah selesai untuk membahas dan juga melakukan praktek untuk static kasus dari static routing, maka untuk saat ini kita akan beralih ke dynamic routing. Untuk pertama, dari konsep dynamic routing itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendistribusikan informasi dari routing table secara otomatis. Jika kita tadi melakukan static routing itu, kita melakukan distribusi secara manual dengan cara mengetikkan satu-satu pada IP root, maka dari dynamic routing itu kita tidak perlu melakukan static manual, melainkan kita akan melakukannya secara otomatis. Dan dalam dynamic routing itu sendiri terdapat suatu metode yang populer yaitu SPS.
dimana OSPF itu merupakan singkatan dari open source, dimana OSPF itu merupakan singkatan dari open source network, dimana itu merupakan salah satu protokol dari dynamic routing pada satu kategori yaitu IGP ataupun interior IP gateway protocol yang menggunakan algoritma link state protocol ataupun LSR. Dan sini kita akan melakukan prepare terlebih dahulu dengan membuka command prompt yang ada di perangkat kita. Nah, setelah itu kita bisa pilih run as administration. Lalu dalam command prompt ini kita bisa melakukan route add terlebih dahulu ke IP dari DHCP yang terdapat di router 1 kita. Kita bisa cek dulu IP dari router 1 kita. Nah, itu di sini untuk router 1 kita memiliki IP yaitu 10.0.137.195. Bisa tuliskan sini yaitu IP root 0.137.0, dimana IP 0 ini merupakan IP semua network yang berada di jaringan yang ada di pinet lab kita. Saya masukkan juga untuk masnya 255.255.0. Juga untuk gateway kita akan menggunakan IP dari IP pinet lab kita yaitu 192.168.1.136.6. Nah, sini bisa kita gunakan komen yaitu add, kemudian IP DHCP dari router 1 kita yaitu 10.0.137.0. Kemudian kita ketikkan juga untuk masnya 255.255.0. Dan kita masukkan IP dari pinet labnya yaitu 192.168.136.156. Dan sini kita bisa lanjutkan masuk ke dalam box dalam router 1. Langkah pertama kita itu perlu melakukan disable untuk semua routes yang memiliki AS atau aktif statik. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu yang memiliki keterangan AS. Bisa disablekan saja. Oke, setelah kita mendisable semua route list yang memiliki keterangan aktif statik, nah di sini kita akan melanjutkan konfigurasi dari dynamic routing. Di sini kita akan berfokus pada router 1 terlebih dahulu. Nah, dalam router 1 ini kita bisa pergi ke menu routing lalu di OSPF. Beli OSPF, kita bisa tambahkan interface baru sini. Untuk interface-nya kita bisa mengarahkan ke Ether 2. Kemudian untuk network tab-nya itu kita bisa ganti ke broadcast dan bisa kita apply lalu oke. Kita bisa pergi ke bagian network, itu kita bisa tambahkan itu menu rules baru di sini. Dan untuk dari networknya itu kita bisa tambahkan network yang mengarah untuk jaringan 1 yaitu
10.10.10.0/4 dan area yaitu backbone, kemudian bisa kita apply dan oke. Lalu kemudian sini kita bisa lakukan ke semua router dengan interface yang mengarah ke network yang dituju, dan network tabnya itu broadcast, dan untuk memasukkan IP network yang dituju dengan area backbone. Nah, sini pada router 2 kita juga bisa pergi ke menu routing, lalu OSPF. Dan sini kita tambahkan untuk interface-nya yang mengarah ke router 1, yang mengarah ke router 1. Network tabnya juga kita bisa ganti ke broadcast, lalu apply, lalu oke. Kita tambahkan di sini untuk ke Ether 2 terlebih dahulu. Maaf, untuk interface terlebih dahulu ya, kita bisa pergi ke interface. Saya tambahkan lagi ke interface yang mengarah ke Ether 2 dengan network tip. Untuk network tipnya yaitu broadcast. Bisa kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ether 3 ya. Dan jangan lupa untuk networknya juga kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan networknya yaitu 10.10.0/24 areanya backbone, lalu kemudian kita apply, lalu oke. Kita juga tambahkan network yang mengarah ke klien yaitu 192.168.16.0/24. Kemudian untuk areanya masih backbone, kemudian kita apply, lalu oke, dan tambahkan satu lagi yang mengarah ke router 3 yaitu 10.20.20.0/24. kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian bisa kita lanjutkan ke router 3 sama, yaitu di routing, lalu SPF. Kita akan memasukkan interface yang mengarah ke network yang dituju. Kita memasukkan network dari IP yang dituju dengan area backbone. Oke, setelah kita sudah melakukan konfigurasi dari dynamic routing untuk setiap routernya, kita akan lanjutkan untuk melakukan tes koneksi pada PC. Dan di sini kita itu sudah bisa melakukan atau mencontohkan untuk melakukan ping dengan hanya menggunakan short address tanpa harus melakukan di perangkat aslinya. Contohnya itu jika kita ingin melakukan ping dari PC keempat ini dan PC keempat ini belum kita nyalakan, dan jika kita tidak mau menyalakannya atau kita malas karena bootingnya lama, nah kita itu bisa melakukan ping pada router 4 tapi sebagai PC 4. Kita akan contohkan di sini. Kita bisa masuk ke dalam router 4 terlebih dahulu. Kita akan melakukan ping ke network ataupun ke PC 2. Kita bisa tuliskan ping, kemudian kita masukkan IP dari PC klien yaitu 192.168.16.2. Kemudian kita tambahkan dengan komen yaitu src strip at address sama dengan, dan kita masukkan IP yang ingin kita lakukan ping. Jika kita ingin melakukan ping dari router 4 tapi kita ingin melakukan ping sebagai PC 4, melakukan kita
bisa masukkan IP dari PC 4 yaitu 192.168.25.2 seperti ini. Kita sini untuk IP gateway-nya yaitu short address yaitu dalam materi 1 dan sekitar. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya buat. Lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.